Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki serta nikmatnya pada kita semua. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mitra JC, Alhamdulillah di sore hari ini kembali lagi bersama Bang Dipo Usman, tentunya dalam program Bincang Bisnis Muslim, yang tentunya ini yang hadir di sekian kalinya Mitra JC yang membahas mengenai fikih muamalah, dan insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bincang-bincang bersama dua narasumber kita yang merupakan dosen, penulis, serta pengurus YAI itu sendiri. Yang pertama kita akan menyapa Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, gimana dokter? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, senang sekali bisa hadir bersama Bang Dipo karena sudah lama nggak bisa berjumpa, walaupun Bang Dipo selalu menyimak di setiap hari Kamis di jam yang sama sebagai peserta, tapi Masya Allah ilmu-ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga akan menyapa ada Dr. Nanang Son Haji. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Iya, pertanyaan sama seperti Dr. Kausar, gimana, sehat kabar? Alhamdulillah kabar sehat ya, Bang Dipo. Alhamdulillah ya. Bang Dipo dan seluruh partisipan juga sehat semua. Amin ya robbal alamin. Dan kita juga berharap untuk Mitra JC yang hari ini bergabung, baik itu di Radio JC 107.7 FM ataupun melalui Facebook dan YouTube channel kami JC TV dan JC Channel, mudah-mudahan seluruhnya sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas satu fenomena yang menarik ya, yang tentunya ini muncul di akhir-akhir ini berkaitan dengan warung cashback. Selama ini kita kalau bicara tentang cashback itu hanya ada di marketplace ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain lah seperti itu. Nah, menawarkan dengan berbagai macam cashback, entah itu poin dan lain-lain. Nah, ini warung. Nah, seperti apa dan bagaimana? Apakah ini juga diperbolehkan dalam Islam? Apakah ini juga termasuk jual beli yang halal? Nanti kedua narasumber kita akan mengupas tuntas mengenai hal tersebut. Jadi buat partisipan ataupun buat Mitra JC yang ingin bergabung, silakan kirimkan saja pertanyaannya di 081215549288, atau bagi partisipan yang bergabung dan live hari ini yang tergabung melalui Zoom, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom kita kali ini. Langsung saja, yang pertama kita berikan kesempatan untuk Dr. Kausar Salman untuk menjelaskan seputar warung cashback itu apa dan bagaimana. Kami persilakan. Baik, Bang Dipo, Dr. Nanang dan rekan-rekan semuanya, Mitra JC dan teman-teman yang sudah join di acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu sholihat. Senang sekali Bang Dipo dan Dr. Nanang, alhamdulillah binikmah kita bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir kepada Mitra JIC seluruhnya dan rekan-rekan semuanya untuk kembali kita melanjutkan Bang Dipo ngobrol-ngobrol berkaitan dengan topik Bincang Bisnis Muslim yang diadakan oleh Radio Jakarta Islamic Center. Topik yang akan kita sampaikan ya pada sore hari ini adalah berkaitan dengan isu yang tadi sampaikan Bang Dipo, yang sempat juga menjadi viral ya kemarin Bang Dipo, dan juga di media online maupun di media elektronik kita yang berkaitan dengan warung cashback ya. Dan banyak
kita bisa lihat di YouTube dan seterusnya gambaran atau deskripsi terkait dengan warung cashback yang disampaikan oleh foundernya dan juga tentu para mitra yang tergabung di dalam warung cashback. Kita di sini Bang Dipo ingin mengkaji dari sisi akademis ya, upaya untuk objektif ya, menyampaikan apa yang kita pahami ya, dari sisi tentu kalau kita muamalah kita kembalikan pada sebuah kaidah yang sering menjadi pegangan kita semuanya, al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, bahwa muamalah itu asalnya adalah dibolehkan ya, sampai ada dalil yang melarang. Dalil-dalil yang melarang itu ya, kalau dikaji ya, ada nggak dalam sebuah transaksi itu. Kalau memang ada ya mestinya harus dihindarkan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Berkaitan dengan cashback ini ya, kita coba refresh Bang Dipo terkait dengan bagaimana sebetulnya kaidah yang berkaitan dengan cashback secara umum dulu. Masuk kepada pembahasan intinya. Ya. Pakai ini aja. Kalau kita bicara cashback ya, itu uang tunai ya, untuk uang tunai yang diterima oleh pembeli ya, pembeli dalam transaksi jual beli ya, dalam transaksi sewa menyewa ya, dalam transaksi investasi kerjasama apakah dengan mudharabah misalnya ya, ataukah jual beli ya, atau dengan sewa menyewa atau dengan jasa. Itu kalau bicara cashback ya secara nas yang hadis ya, dalam hadis khususnya memang tidak terlarang, tidak ada yang melarang ya berkaitan dengan cashback itu ya, kita bicara cashback secara umum. Yang diharamkan di dalam cashback itu dalam akad yang bersifat qard ya, pinjam meminjam. Itu jelas, itu kaidah yang disepakati oleh para ulama yang harus kita pegang teguh. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang 1 juta, kemudian kita potong ya menjadi, kita berikan pinjaman misalnya 900.000 ya, nanti dia akan kembali kepada kita juga 1 juta ya, sehingga ada cashback ya, pengembalian 100.000, maka ini tentu yang diharamkan atau tidak dibolehkan, karena kembali kepada kaidah asal kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad qard yang ada di dalam transaksi pinjam meminjam itu adalah dihukumi riba. Terus bagaimana cashback dalam transaksi jual beli? Kita harus melihat pada sebuah hadis yang Bang Dipo dan rekan-rekan semuanya, al muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahala haraman. Ya, orang yang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah mereka sepakati. Mereka bisa menentukan syarat di dalam jual beli, apakah ya syaratnya itu memberikan hadiah atau memberikan cashback ya, kecuali ya syarat yang di situ menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau seperti itu ya jelas nggak boleh. Ya, berkaitan dengan cashback secara umum ya, kita harus menyampaikan kaidah dulu Bang Dipo sebelum masuk ke situ. Itu secara umum kalau bicara cashback itu ya sesuatu yang memang juga dijadikan hal yang pro dan kontra di kalangan para ulama juga. Ada yang mengatakan itu ya tidak boleh, haram karena itu riba fadlnya. Jadi riba fadlnya itu bisa selisih nominal. Ya, selisih nominal itu kalau di dalam transaksi jual beli itu ketika kita misalnya menjual barang ya, kemudian ditambah dengan ada uang tunainya, kemudian ditukarkan dengan uang tunai yang harus kita beli rumah ya seharga 500 juta, kemudian kita uang tunai cashback yang kita terima ya dari penjual, cashback 100 juta atau cashback 50 juta lah,
kemudian kita bayarkan dengan harga 500 juta. Ada unsur di situ uang tunainya, cashbacknya. Ini menurut sebagian ulama memang dikatakan ini ada selisih riba fadl, riba fadl. Ya, karena ada selisih nominal dan juga riba nasiah karena ada tempo pembayaran yang berbeda. Tetapi yang paling kuat kalau berkaitan dengan cashback secara umum itu dibolehkan, ya karena hukum muamalah itu ya pada asalnya dibolehkan sampai ada dalil yang larang. Ini bukan sesuatu yang dilarang, dan juga yang penting adalah, dan nanti ini akan kita kaitkan dengan bahasan kita, tujuan atau objek jual beli itu adalah produknya itu, bukan hadiahnya atau bukan bonusnya. Kalau kita misalnya beli barang yang menjadi acuan kita adalah bonusnya, ya, atau yang menjadi slogan yang saya catat itu di warung cashback itu slogannya adalah barang dibawa pulang, uang tidak berkurang. Ya. Uang tidak berkurang ini sebetulnya, Bang Dipo, ini merupakan jelas ya, ini promosi lah untuk menarik mitra sebanyak-banyaknya. Ya. Tetapi ini adalah sebetulnya yang menjadi tujuan itu. Khawatirnya orang itu, Bang Dipo, bertransaksi ke situ, dia menjadi membernya itu bukan karena produk barang yang diperjualbelikan, tapi dia ingin mendapatkan cashback itu, mendapat hadiahnya ini. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama, ya, yang masuk dalam contoh transaksi ini itu sesuatu transaksi yang karena lebih memilih pada bonusnya, ya, dan bonusnya itu besar sekali, ya, bahkan bonusnya itu, Bang Dipo, kalau kita lihat itu bisa sampai 1 kali harga barang. Itu kita lihat dari aspek cashback kalau secara umum dibolehkan karena jika yang menjadi tujuan utama dari objek jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan, ya, bukan hadiahnya. Hadiahnya itu sekedar pengikut saja. Kalau pengikut itu dalam transaksi boror masih dibolehkan. Sekarang kita akan coba sedikit gambarkan, Bang Dipo, terkait dengan pola yang ada di warung cashback ini. Ini kan sebetulnya tujuannya mulia ya, Bang Dipo, ya. Tujuannya sangat baik sekali untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ya, dengan menggunakan tentu fasilitas teknologi informasi, ya, di era digital semacam ini, ya, ini potensi yang sangat luar biasa. Ini digarap ini potensi UMKM yang begitu besar, yang mereka tidak punya akses pasar secara optimal. Sehingga disitulah mulai dikembangkan warung cashback. Ya, memang ada, Bang Dipo, yang diperjualbelikan dari produknya. Kalau kita amati gitu ya, produk utamanya adalah propolis. Yes. Yeah. Ya, kita meskipun tidak menyebutkan nama, tentu sudah paham semua produknya apa. Yeah. Propolis lah. Ya, di dalam warung ini itu konsep, Bang Dipo. Kalau kita yang pertama adalah network marketing. Nah, ini yang paling, menurut saya ini yang paling pokok ini, karena di situ juga ada semacam upaya untuk merekrut, ya, member lah. Dan yang kedua, Bang Dipo, karena memang ini mengadopsi konsep koperasi karena usaha bersama. Ini persoalan juga nanti kalau kita melihat dari sisi legalitasnya nanti, karena tidak hanya kalau nanti sudah mengambil dana masyarakat yang begitu besar, ya nanti wilayahnya nggak dikoperasi lagi. Ya. Hanya pada kalau omsetnya bisa lebih dari 1 miliar, nanti bisa masuk pada ranah perbankan, dan nanti tentu ada satgas yang kita harus juga coba melihat dari yang lebih jauh juga. Dan yang ketiga, konvensional itu maksudnya adalah karena ada pemenuhan kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk apa? Ini hadiah yang dirupakan voucher belanja, Bang Dipo. Nah, ini sebetulnya konsepnya itu, saya sih berbaik sangka, itu konsep awalnya cashback itu dari foundernya itu adalah cashback yang memang awalnya cashback yang dibolehkan oleh syariat.
Ya. Tetapi akhirnya kalau kita perdalam lagi, itu yang belanja produknya Bang Dim. Harga normal lagi, harga pasar lagi. Coba misalnya di situ ya yang ada basic 100.000 ya, kan satu botol isi 6 mili kan. Ada yang silver 1 juta, 5 juta, platinum 10 juta. Ini menurut saya harganya sangat besar sekali kalau buat paket-paketan seperti itu. Ya. Kalau diperjualbelikan keluar, ya tidak laku. Tapi ada klausul di situ yang menarik juga. Klausulnya adalah kalau nggak mengambil barangnya, bisa dibeli kembali dengan harga 10%. Nah ini tambah jadi problematika juga, problem juga ini. Kok bisa yang dia beli 10 juta jadi hanya 10%. Jadi dibeli kembali hanya berapa harga? 1 juta. Berapa kerugian yang sebetulnya? Makanya konsep-konsep yang penting harus kita pahami adalah dalam sebuah ayat dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang nggak benar. Jadi ini yang jadi, kecuali kalau misalnya dibeli dengan harga yang sama, Bang Ibu. Itu meskipun ya kalau kita bicara pada konteks ya harga jual beli itu kan ada kebebasan. Innamal bai'u antarobi. Sesungguhnya jual beli itu adalah suka sama suka. Berarti karena faktor sukarela. Harga diserahkan pada permintaan dan penawaran di pasar. Tapi kan tidak wajar itu. Kalau di akuntansi syariah Bang Dipu yang kita pelajari, itu kewajaran itu menjadi sebuah prinsip yang nggak bisa ditawar. Bahkan kan kenapa misalnya samsaran perantara itu nggak boleh ya, kalau kita misalnya melihat ada sebuah transaksi di mana ada orang yang dia menghadang ya para penjual dari luar kota yang dia nggak tahu harga sekarang ya, harga yang berlaku di tempat itu dia cegah di tengah jalan, kemudian dia beli dengan harga yang nggak wajar, kan nggak boleh. Jadi itu kalau berkaitan dengan belanja produk yang awal ya, untuk masuk ke jadi member kan harus top up dulu Bang. Ya. Top up dulu. Ini masih belum kita bicara cashback, ini masih bicara pada sisi kewajaran harga ini menurut pengamatan kita dan juga dalam kajian akademis itu tidak wajar lah gitu. Harganya nggak wajar. 10 juta 10 box ini kalau mau jual juga gimana ini kan juga. Yang mau beli. Dan kalau kita jual siapa yang mau beli kan gitu. Yeah. Itu juga problem juga kan. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita sambung lagi Bang Dipu. Sementara itu dulu Bang Dipu dari saya. Baik, terima kasih untuk Dr. Kautsar Riza Salman. Nampaknya sudah mulai tergambar jelas ya. Yang pasti tujuannya baik ya untuk membangun ekonomi kerakyatan di era digital, apalagi sekarang era pandemi seperti ini ya. Digital menjadi nomor satu gitu dalam proses jual beli, dan tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa program ini mengadopsi konsep koperasi yang merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Nah, memiliki 3 konsep: network marketing, koperasi, dan konvensional. Nah, pengen juga nanya sama Pak Dr. Nanang Son Haji mengenai hal ini, bagaimana melihat warung cashback ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini juga merupakan MLM seperti itu, karena kan ada network marketing itu sendiri. Nah, produk berarti dia memiliki hukumnya seperti apa? Nah, untuk itu kami persilakan dulu untuk Dr. Nanang Son Haji, mungkin ingin menambahkan atau ingin menjelaskan kembali seputar warung cashback itu dari sudut pandang yang berbeda. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bang Dipo. Jadi memang topik diskusi kita sore ini cukup menarik dan sangat up to date dan masih menjadi dilematik problema sosial ya di tengah kalangan masyarakat kita. Betul. Warung cashback. Nah, saya melihat bahwa yang pertama di sini ada unsur bahwa
warung cashback ini suatu modifikasi dan terobosan dari sisi marketing, ya, dari sisi marketing suatu produk, ya, yang diinginkan oleh si pembuatnya agar apa yang ditawarkan itu bisa diterima di masyarakat. Memang masyarakat kita itu, Bang Dipo dan seluruh partisipan di Bincang Muslim ini itu sangat elastis sekali ketika bicara berkaitan dengan cashback. Ya. Termasuk saya itu kadang-kadang kalau belanja atau ke mall itu kalau ada cashback atau apa itu kita itu ya tergoda gitu loh, Bang. Saya juga. Jadi memang marketer-marketer dan produk kreator ini sangat luar biasa ya, telah melakukan suatu riset bahwa ternyata manusia itu sangat akan tergoyah hatinya, pendiriannya, bahkan juga kantongnya gitu ya, ketika ada cashback gitu. Makanya cashback ini sangat elastis. Nah, tuh, jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Kausar. Yang paling penting adalah ketika kita bicara berkaitan dengan transaksi muamalah, yaitu kita menghindarkan sebisa mungkin adalah apa yang dinamakan dengan riba. Nah, riba ini tentu saja ada syarat-syaratnya, ya. Yang kedua adalah masalah kewajaran. Karena kaitannya cashback ini kan juga menandingkan suatu produk ya dengan produk yang lain, mendandingkan suatu nilai ekonomis dengan nilai ekonomis yang lain. Tadi sudah dicontohkan bagaimana membeli rumah gitu ya. Kemudian ada cashback-nya 100 juta dan uang rumah tersebut ditawarkan dengan harga 1 miliar. Nah, memang kita sebagai seorang smart buyer, kita harus melihat kewajaran dari cashback itu sendiri. Jadi, jangan sampai kita melihat bahwa cashback itu ada unsur drawingnya, ada unsur lakinya, ada unsur penentuan nasib, ya, pengundian. Kalau sudah ada unsur seperti itu, ya seperti diundi, penentuan yang tidak sama dan tidak wajar, maka ini cenderung akan mengakibatkan kita tergelincir pada sesuatu yang sifatnya tidak baik, ya, bisa jatuh ke riba, ya, bisa juga pada sesuatu yang sifatnya itu syubhat. Kalau sesuatu yang sifatnya itu abu-abu, cenderung pada sesuatu yang kurang baik, dan itu kita harus tinggalkan. Ya, jadi memang kita harus menjadi seorang smart buyer, Bang Dipo dan para partisipan di Bincang-Bincang Muslim ini. Mengingat sekarang memang ya agresivitas warung cashback ini luar biasa sekali. Ya, tadi Bang Dipo sampaikan itu masuk pada rangkaian network jual beli model MLM, ya, marketing level to marketing. Ini luar biasa, ya. Bahkan sekarang itu sudah masuk ranah sampai dengan jual beli logam mulia, ada cashbacknya, MLM juga, gitu ya, MLM juga modelnya, ya, dengan berat gram jenis emas yang berbeda, semakin berat cashbacknya semakin besar. Nah, kita sudah punya acuan kok. Kalau misalkan yang paling mudah itu kalau logam mulia itu selalu ya diupdate setiap hari. Kita bisa lihat ya. Kalau memang itu nilainya tidak wajar, artinya apa? Si buyer itu menjual produk plus cashback sebenarnya. Jadi cashback itu merupakan bagian yang sudah diinkludkan, diembeditkan, digabungkan dengan dari nilai produk itu. Nah, sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Kausar, kalau misalkan itu tidak wajar, maka ini cenderung akan merugikan si pembeli. Nah, ketika ini terjadi, maka hukum haram itu bisa melekat di situ. Karena apa? Ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Tetapi kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kausar, ya, beberapa pendapat ulama itu membolehkan karena memang wajar, ya. Ketika kita kurskan itu satu rumah harganya 900 juta, cashback-nya itu adalah 100 juta, dan kita belinya 1 miliar, wajar gitu. Itu sebagian ulama memperbolehkan. Jadi gitu Bang Dipo, kita memang harus dituntut untuk lebih berhati-hati dan menjadi smart buyer. Iya. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Nampaknya dari sudut pandang yang berbeda, ya artinya ini sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Kausar Salman mengenai warung cashback itu sendiri. Nah, menjadi satu problem fikih dari cashback, dari warung cashback itu, saya mau tanya juga Dr. Kausar mengenai alur
transaksi dari cashback itu boleh disampaikan nggak, biar kita mungkin bisa menggambarkan secara lebih real seperti apa, dan sebenarnya dari sini yang mana letak kesalahan dari warung cashback, dan apakah ini dianggap wajar dalam hal jual fikih muamalah, jual beli fikih muamalah. Kami persilakan untuk Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Dipo. Tadi sedikit yang berkaitan dengan belanja produk itu ada unsur yang tidak wajar di situ. Jadi harganya tidak mengikuti fair value harga pasar. Yang kedua, saya mau lebih detail atau dalam lagi adalah kalau misalnya saya mau jadi member, saya ingin member platinum 10 juta. Itu 10 juta kan saya bayar, 10 juta saya. Oke. Nanti saya akan mendapatkan cashback. Itu ada dua jenis, cashback tunai dan cashback belanja. Cashback barang. Kalau cashback belanja itu masalah belanjanya juga belanja apa kan tidak jelas ya. Tapi sebetulnya voucher belanja itu kalau kita masuk pada goror, itu gorornya masih boleh lah. Gorornya dibolehkan. Karena gorornya bukan merupakan tujuan utama, tapi merupakan pengikut. Ya. Kemudian kalau untuk yang cashback dalam bentuk uang tunai itu asalnya itu memang ada unsur ribanya di satu pendapat, tapi di pendapat yang lain yang lebih kuat itu nggak ada unsur ribanya. Karena memang bisa di takrij, bisa diperjelas lagi ya. Dengan misalnya tadi disampaikan Dr. Nanang, kalau beli rumah ada cashback 100 ya, kita beli dengan dapat cashback 100 juta, kita beli 1 miliar, itu 100 juta yang dari cashbacknya itu ditukarkan dengan 100 juta yang dari uang pembelian kita, itu 900 jutanya merupakan harga dari rumah itu. Sehingga tidak ada yang dilanggar sebetulnya. Kalau secara umum ya, cashback secara umum yang kita perhatikan. Ya. Tapi nanti beda lagi kalau cashbacknya itu nanti dibuatkan dalam bentuk voucher yang nanti kita harus, kalau kita nggak belanja tidak dapat. Kalau ini voucher belanjanya ya nanti akan dapat barang. Ya, saya lanjutkan lagi. Cashback itu 3,5%, Bang Dipo. Itu 3,5%-nya masuk ke saldo rekening kita. Ya, 1%-nya masuk sebagai voucher belanja. Ya, itu perputarannya, Dipo, dari apa yang disampaikan itu. Kenapa menggunakan 3,5%? Bukankah kalau kita menentukan bagi hasil 3,5% itu adalah tidak boleh? Karena mematok dengan tingkat profit sharing yang tetap itu kan tidak boleh, itu sama aja dengan riba. Jawabannya yang saya tangkap itu adalah karena mitranya sudah 9.500, sudah sangat besar. Kalau kita jual terus, ada penjualannya banyak, maka tentu kalau kita dapat untung 10%, maka 3%-nya kita berikan bagi hasil, 6,5%-nya masuk ke kita. Kalau penjualannya kecil, lah itu yang dia jadi masalah. Cuman karena sekarang menggunakan data, mitranya sudah sedemikian banyak. Tetapi yang harus kita pahami, kalau memang itu dikatakan bagi hasil, Bang Dipo, bagi hasil itu nggak boleh kalau ditentukan tetap persis 3,5%. Jadi sebetulnya saya jadi bingung juga ya. Ini sebetulnya bagi hasil atau cashback gitu. Kok nggak jelas gitu. Kalau bagi hasil ya memang itu untuk investasi. Ini sekarang investasi atau jual beli. Ya, kalau jual beli memang dapat cashback itu nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan ukuran persentase ya 3,5% atau menggunakan nilai nominal tertentu nggak apa-apa kalau cashback seperti yang kita terima, misalnya kita dapat hadiah tunai ya di supermarket, kita beli barang ya dengan nilai sekian, kemudian kita dapat hadiah ya barang, kita
mendapatkan cashback dalam bentuk tunai kan tidak apa-apa. Cuman ini jadi saya bingung, ini bagi hasil, kok dikatakan bagi hasil? Kalau itu bagi hasil, nggak boleh ditentukan tetap. Kalau yang aslinya bagi hasil kan fluktuasi, Bang Dipu. Ya. Namanya kalau kita ngelola usaha kan kadang penjualannya naik, kadang penjualannya turun gitu kan. Kalau toh penjualannya naik belum tentu juga labanya besar karena pasti ada bebannya, biayanya itu kan harus dihitung juga. Bukankah itu juga ada harga pokok penjualan, ada beban usaha kan gitu kan. Ya, sehingga kalau kita mematok dengan menggunakan rate yang sama, itu nanti masuk dalam kategori akad pinjaman. Ya, 0,5% malah pinjaman. Oke, itu pada sisi yang lain. Saya teruskan 0,5% tadi, kemudian 2,5%-nya Bang Dipu itu masuk ke rekening kita. Jadi kalau kita 10 juta tadi, 2,5% ya dari 10 juta kan 250.000 tuh. Ya. Dikalikan 40 kali putaran. Katakan 40 kali putaran itu 40 hari. Kalikan 40. Dapatnya berapa? 40 kalikan 250. 10 kali putaran. 10 juta. 10 juta itu dalam waktu 1 bulan modal balik. Jadi yang kita bayarkan tadi 10 juta itu dalam waktu 1 bulan 10 hari atau tepatnya 40 hari itu modal balik. Belum nanti kita dapat voucher belanja 1%. Gitu kan, voucher belanja 1% kalikan 1%-nya berarti kan 100.000. Kalikan 40 dapat 4 juta. 4 juta dirupakan dalam bentuk belanja barang. Ini asalnya cashback tadi yang saya sampaikan itu dalam jual beli itu dibolehkan. Ada asalnya. Cuman nilai yang sedemikian besar ini ya 2,5%. Ya per bulan loh, ini per hari loh ini Bang Ibu. Per hari, kalau misalnya 40 kali putaran, per putarannya 1 hari. Jadi bisa 4 juta. Berarti 1 bulannya kali 30 itu berapa itu kalikan 30 juta? Itu 60 sekian persen. 40 hari 100%. Ini kan tidak wajar. Ya. Dan juga kalau kita melihat pada prinsip-prinsip kewajaran ya. Kalau mau dikaitkan dengan bunga lah, meskipun kita sendiri juga nggak mengadopsi. Kalau mau dikaitkan dengan bunga tabungan lah, bunga apa, ya kalah kan sama ini. Sehingga ini yang membuat interesting, sangat menarik bagi sisi para member. Sehingga menurut saya, Bang Dipu, member itu tertarik bukan beli propolisnya. Pasti dia tertarik untuk mendapatkan saldo balance tadi yang sama dengan nilai yang yang di top up-kan dia, dan juga voucher belanja. Voucher belanja dapat 4 juta dalam 40 hari kan suatu jumlah yang luar biasa. Hanya dengan 10 juta. Jadi 10 juta itu nanti dalam waktu satu bulan 10 hari, ya uangnya balik, dia dapat voucher belanja 4 juta. Mungkin rekan-rekan sudah bisa memahami ya, alur yang tadi yang kita sampaikan ya, baik dari sisi belanja produk awalnya yang 10 juta tadi merupakan dalam bentuk barang-barang propolis yang menurut pengamatan kita ini harganya tidak wajar ya, tidak wajar, dan nanti ketika harga belinya harga jual belinya itu hanya 10%. Kalau yang beli dia jual 100%, dia mau harga beli 10%, ya ini kan juga jadi nanti kaitannya dengan jual beli yang bisa merugikan orang lain. Ini yang memang harus kita lebih perhatikan dari sisi itu. Kalau cashback-nya sendiri yang 3,5% itu juga menurut pengamatan kita itu tidak wajar, Bang Dipu. Dan juga tadi yang saya sampaikan ini juga disampaikan oleh ulama yang Dewan Fatwa Kerajaan Saudi itu Bang Dipu, mungkin ini cocok banget dengan kondisi situasi itu. Bahasanya dikatakan gini, sistem MLM itu termasuk muamalah. Karena tujuan orang yang bergabung, member itu adalah bonus dan bukan barang.
terkadang bonus itu mencapai ribuan real, ini mata uang real. Sedangkan harga barang itu hanya ratusan real saja. Jadi bonus dengan harganya ini lebih tinggian bonusnya. Lebih tinggian bonusnya. Ini dikhawatirkan ini. Ini kan kita sebagai orang yang beriman harus memahami targhib wa tarhib, gitu kan. Ya, motivasi dan nah ini kan bagian dari itu. Setiap orang yang berakal itu bila ditawarkan pilihan, tadi disampaikan Dr. Nanang itu pas ini yang difatwakan ini Bang Dibo. Ya. Ya. Setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus, pilih mana Anda? Bonus. Pilih bonus. Oleh karena itu yang menjadi jargon perusahaan MLM itu menarik untuk agar orang membeli produknya adalah bonus yang dijanjikan. Ini pas juga yang jargon yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, sehingga memang kita perlu hati-hati. Sebagai imbalan, harga barang yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan bonus yang akan diperoleh. Ini dalam kajian akademis perlu berhati-hati, khususnya berkaitan dengan cashback-nya itu. Ya, ini bonus yang lebih dikedepankan, tujuan untuk beli produk, tujuan untuk bergabung itu bukan pada jual beli barangnya, Bang Dibo, tapi pada upaya untuk mendapatkan cashback itu, saldo balance-nya atau voucher belanja. Itu Bang Dibo yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Kausar yang sudah memberikan gambaran seperti apa alur transaksi dari warung cashback itu sendiri. Yang pasti ini juga menjadi satu pertanyaan lagi ya, dibilang bagi hasil bukan begitu. Kemudian juga ini pada dasarnya hukum jual beli juga dalam Islam ya Allah sudah menghalalkannya jikalau memang itu sesuatu yang baik begitu. Nah, saya juga pengen bertanya juga dengan Dr. Nanang. Nah, ini melihat fenomena semacam ini seperti apa? Setelah tadi sudah dijelaskan oleh alur transaksi oleh Dr. Kausar, mungkin Dr. Nanang bagaimana kalau memang apakah ini bisa kita ikuti begitu dengan niat yang macam-macam seperti itu, bisa mendapatkan cashback dan lain-lain, itu seperti apa? Kami persilakan untuk Dr. Nanang. Jadi terima kasih Bang Dipo. Ya, jadi ini sekaligus juga pengalaman ya. Saya berbagi pengalaman praktik ya. Jadi kalau memang kita lihat sekarang ini warung cashback itu ada beberapa alur. Sebagai contoh misalkan ya, pihak marketplace itu menyuruh melakukan suatu transaksi kepada konsumen melalui lewat aksi promonya ya dengan cashback itu. Kemudian konsumen ya, buyer mendapatkan koin atau mendapatkan voucher atas transaksi itu ya dengan mengikuti dan disampaikan ke marketplace ya. Marketplace-nya ini kan banyak ya, ada macam-macam itu ya, ada Shopee, ada Bukalapak dan seterusnya, banyak sekali apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya koin tersebut bisa digunakan oleh buyer atau oleh konsumen itu untuk melakukan klaim voucher cashback. Nah, berbekal voucher cashback ini kemudian dia konsumen itu mendapatkan potongan harga sesuai dengan yang dijanjikan oleh marketplace tadi. Alhasil apa ya, seperti sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, sehingga voucher ini seolah-olah menjadi harta digital yang memenuhi syarat sebagai harta. Sebab perlu ada ikatan janji pemenuhan oleh pihak marketplace. Ya, jadi kalau dia sudah ada ikatan janji pemenuhan oleh pihak marketplace, maka voucher ini menjadi suatu garansi. Ya, suatu garansi yang dijanjikan secara sadar, ya, memenuhi sifat dan informasi yang relevan, tidak ada unsur penipuan, ya, sehingga ini juga bagian dari suatu promosi yang diperbolehkan. Nah, ketika alurnya seperti itu, ya, sampai munculnya cashback tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cashback adalah merupakan harta halal dan berjamin, ya, terhadap apa? Janji pemenuhan penyampaian komisi, serta bukan merupakan aktivitas yang diharamkan, yaitu manfaat dari utang. Ya, manfaat dari utang tidak utang ini adalah merupakan suatu komitmen janji yang sudah diinformasikan di awal. Makanya ketika cashback itu ya harus diinformasikan di awal ya,
kemudian harus diinformasikan secara jujur, produknya juga harus jujur, dan ingat tidak ada unsur penipuan. Jangan sampai voucher itu kemudian tidak bisa digunakan, ya. Jangan sampai voucher itu tidak bisa digunakan karena memang kita positive thinking saja, bisa jadi pihak marketplace dengan pihak penyedia voucher itu sudah punya ikatan kerjasama sehingga dia memperoleh harga spesial, harga khusus yang sudah disepakati. Dan ini tidak melanggar ketentuan dari HAROL, tidak. Karena sudah ada kesepakatan secara sadar, kemudian mereka sama-sama ridho dan dilakukan akad. Itu Bang Dipo ya. Jadi sepakat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar. Jadi kalau memang urutan ceritanya seperti itu transaksinya, maka memang pendapat para ulama yang menguatkan untuk halal ini ya sangat beralasan. Namun demikian kita sekali lagi harus berhati-hati. Sekarang ini banyak marketplace memberikan garansi promo, cashback segala macam, baik itu dalam bentuk voucher, dalam bentuk koin maupun dalam bentuk produk itu yang sifatnya itu ada unsur penipuan. Ya, ini yang kurang pas ini. Ya, ini yang memang seringkali terjadi ya. Saya yakin memang di tengah maraknya transaksi warung cashback yang sebenarnya ya Bang Dibo tadi sudah sampaikan tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan ya perekonomian kita, menguatkan perekonomian kita di tengah kondisi seperti ini. Di tengah kondisi kita memang dituntut untuk meminimalkan pertemuan antara buyer dengan seller, antara pembeli dengan penjual. Nah, itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kembali lagi, kita harus menjadi smart buyer, kemudian kita mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan, berkaitan juga dengan cashback yang ditawarkan itu merupakan hal yang wajar atau tidak. Kalau itu tidak wajar, maka sebaiknya dihindari, karena itu ada kemungkinan ya, ada unsur penipuan di sana. Ya, apalagi cashback sampai besar sekali gitu, waduh. Kita tanya. Iya. Walaupun kita senang juga ketika cashback besar gitu. Oh, senangnya luar biasa itu, benar Bang Ibu. Iya ya. Iya saya yakin lah orang yang baik, kita yakin bahwa para peserta juga ketika mendapatkan ada istilah cashback itu pasti ya kita senang dengan bahkan kalau bisa beli banyak gitu ya. Tapi ya kita juga lihat dari segi hukumnya apakah ini diperbolehkan dalam agama kita, dan tentunya sekali lagi untuk kita bisa menghindari yang semacam penipuan ya kita harus smart buyer, artinya kita harus menjadi pembeli yang cerdas ya, dengerin program-program semacam ini nih, program Bincang Bisnis Muslim, sehingga kita bisa terwawaskan mengenai jual beli itu sendiri ya. Baik, Dr. Nanang, Dr. Kausar, kita akan menyapa Mitra JC yang bergabung hari ini, tapi kita akan menyapa dulu partisipan yang bergabung melalui Zoom hari ini. Kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah dikirimkan, dan kami juga mengundang kepada seluruh partisipan yang bergabung di Zoom, kami persilakan untuk bisa bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom kita hari ini. Baik, kita akan menyapa dari Diani Kasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, zaman sekarang banyak jual barang yang menggunakan aplikasi online dengan segala macamnya. Namun demikian barang tersebut tidak ada secara real, hanya virtual, apalagi sudah menyantumkan bahasa cashback di barang yang akan dijual tersebut. Nah, atas permasalahan tersebut, apakah sudah dinyatakan benar secara muamalahnya atau haram? Nah, mohon penjelasannya, dokter. Ini pertanyaan yang bagus yang ada di sekitar kita. Dia menawarkan cashback, padahal barangnya tidak ada. Nah, ini seperti apa? Mohon penjelasannya. Kami persilakan dulu, mungkin buat Dr. Kausar dulu ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo dan juga Mas Diani Kasya. Pertanyaannya sangat relevan dengan kondisi sekarang ya Bang Dipo, dan pertanyaannya sangat bagus sekali berkaitan dengan jual beli online ya. Ya pasti dalam jual beli online itu pihak pembeli kan tidak bisa melihat secara fisik ya, fisik secara langsung dari barang itu. Yang disampaikan oleh pembeli hanya fotonya saja, foto dari produk itu. Kemudian terjadilah transaksi itu. Ya sama dengan beberapa perusahaan ya,
baik itu yang menjual rumah itu menjual dalam bentuk rumah contoh ya Bang Dipo. Rumah contoh ditunjukkan, tapi kan kita bisa melihat rumah contohnya dalam kondisi yang itu hampir sama ini kondisi. Kalau di online-nya itu ya sama dengan kondisi aslinya, ya tidak masalah. Antara yang dipajang di foto dengan kondisi yang dia terima nggak ada masalah. Jadi gorornya bisa diminimalkan. Kalau gorornya minimal sedikit, gorornya sedikit, ya dibolehkan. Goror masih bisa dimaafkan dengan kondisi goror yang sedikit, dan tentu ini juga tugas juga dari penjual-penjual online agar dia amanah. Kalau dia amanah, ya bisa dipercaya oleh pembeli, sehingga foto-foto yang disampaikan di marketplace-nya itu yang mencerminkan foto yang sesungguhnya. Juga kejujurannya dari pihak penjual online. Ya rasa kalau antara foto yang dipasang ya antara rumah contoh itu sama ya persis dengan yang dia terima, ya tidak ada masalah. Gorornya minimal dan dibolehkan. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk Dr. Kausar Salman. Untuk mempersingkat waktu, kita juga akan menyapa Mitra JC yang nanti mungkin bisa dijawab oleh Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Holisa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen dakwah. Saya mau bertanya untuk kedua narasumber dan Bang Dipo, kalau hukumnya cashback dalam bentuk poin seperti ShopeePay dan bisa diuangkan, itu seperti apa? Dan kedua, main game dapat voucher, apakah ini juga diperbolehkan dalam jual beli Islam? Terima kasih Bang Dipo Usman. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Holisa. Beliau ini mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini gimana Dr. Nanang? Jadi dia ini bukan cashback sih ya, lebih kepada cashback dalam bentuk koin gitu, dalam bentuk koin bukan dalam bentuk uang gitu. Nah, ini seperti apa? Dan kedua, main game dapat voucher. Nah, ini kami persilahkan. Mungkin bisa di-unmute dulu untuk Dr. Nanang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya partisipan. Alhamdulillah. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan cashback, seperti tadi yang saya jelaskan, ketika runtutan transaksinya itu memang tidak ada hal-hal yang sifatnya itu meragukan, menggelapkan, menipu, bahkan di atas kewajaran, maka kita bisa simpulkan bahwa cashback itu adalah harta halal dan berjamin. Ya, atas suatu janji pemenuhan penyampaian komisi, baik itu dalam bentuk koin, dalam bentuk voucher, ataupun dalam bentuk barang. Mengingat apa? Karena cashback itu sebenarnya kan ada sebelum transaksi. Ya, jadi memang sebaiknya cashback itu diinformasikan di awal. Jadi si pembeli itu sebelum transaksi sudah tahu bahwa ketika saya bertransaksi ini, saya akan memperoleh cashback sekian. Itu, ya, itu boleh. Jadi cashback itu lahir karena jualah, ya, bukan karena semata relasi utang, bukan. Itu karena ini adalah merupakan bentuk suatu janji komitmen atas suatu produk yang ditawarkan. Jadi boleh. Nah, yang kedua itu yang berkaitan dengan money game, ya, kita bermain game kemudian dapat voucher. Nah, ini yang saya nanti kalau pendapat saya ini ya ini kurang bagus ini ya, nanti ditambahkan oleh Ustaz Dr. Kausar. Kenapa demikian ya? Karena kalau main game itu kan kita kembali lagi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Dr. Kausar. Intinya adalah ketika kita bicara tentang warung cashback itu adalah pada produknya gitu ya. Nah, main game ini ada unsur apa? Ada unsur keberuntungan. Ada unsur keberuntungan itu. Nah, ketika ada unsur keberuntungan ini tentu saja kalau pendapat sebagian para ulama ya ini dekat dengan haram. Itu Bang Dipo ya. Itu kira-kira mungkin jawaban singkat saya. Mungkin nanti Ustadz Dr. Kausar mungkin punya pandangan lain yang berkaitan dengan game kemudian bisa ada cashback. Tapi ada satu hal juga mungkin yang saya ingin sharingkan Bang Dipo ya.
ini pengalaman saya pribadi. Gitu Ya. ya. Jadi kemarin itu saya membeli suatu produk ya, food and beverage, makanan gitu. Nah, di promonya itu ada cashback, ya karena ini jumlahnya banyak ini nggak mungkin saya habiskan dalam waktu 1-2 hari. Ya. Ya, jadi saya hanya melihat produknya saja dan melihat cashbacknya. Ketika dikirim ternyata expirednya kurang 2 hari. Ini repot ini, saya nggak mungkin makan itu 2 hari selesai dan habis gitu. Ya. Sinilah kemudian yang kurang baiknya di sini, ini ada unsur namanya penipuan. Mestinya ketika ada muncul diinformasikan cashback, sekaligus diinformasikan bahwa expired produk ini kurang 2 hari. Itu Bang Dipo. Jadi saya tadi makanya menekankan kepada teman-teman ya harus menjadi smart buyer. Kita harus curiga kalau ada cashback yang besar terhadap sesuatu yang umumnya sekian dan tidak wajar, pasti ada sesuatu yang disembunyikan yang ditutupi oleh cashback tersebut. Itu. Kira-kira mungkin itu Bang Dipo dan juga menjadi pembelajaran kita bersama supaya kita juga menjadi muamalah yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, tidak saling merugikan. Baik, terima kasih untuk Dr. Nanang. Mungkin bisa ditambahkan tadi ke Dr. Kausar mengenai tadi yang main game, pendapatnya tadi kami persilahkan. Jadi kayak seperti benar ada aplikasi seperti itu ya. Ketika kita main game, nah itu kadang kita mendapatkan cashback. Misalnya membeli barang sesuatu dapat cashback 15.000 atau 25.000 misalnya membeli produk minuman. Nah, seperti apa sebenarnya Dr. Kausar? Apa nanti kita di tema yang berbeda begitu di lain kesempatan main game mendapatkan voucher gitu, cashback. Ya, boleh itu. Iya ya. Ya bagus sekali tuh Bang Dipo. Pertanyaan yang tadi disampaikan dan usulan untuk kajian berikutnya berkaitan dengan permainan game yang sekarang gamenya nggak offline ya Bang Dipo ya? Iya. Online. Terus mendapatkan kupon ya atau mendapatkan cashback gitu ya. Ini ya kita kembalikan nanti pada persoalan berkaitan dengan hadiah undian yang ya nanti ada sisi juga perlombaan di sini ya, game-game itu kan. Ya, nanti juga di situ ada unsur pembayarannya ya. Ya ini yang perlu kita sampaikan mungkin kalau sekarang panjang kurang ini ya kurang ya. Waktunya nanti Bang. Iya benar-benar. Oke. Baik ya mungkin ini menjadi sebuah saran aja kali ya untuk kedepannya. Mungkin besok kita akan membahas mengenai hal ini ya. Ini karena fenomena menarik juga berkaitan dengan game seperti ya Bang Dipo saya sering lihat misalnya kayak ada satu marketplace gitu ya, dia main game kemudian mendapatkan cashback dari minuman-minuman enak gitu ya atau makanan enak. Nah ini harus menjadi sebuah kajian dan kita juga harus mengetahui hukumnya. Baik itu yang Bang Dipo sedikit ya mungkin itu kan masuk nanti pada bahasan imar ya. Imar. Imar. Atau kalau kita sampaikan itu al-maisir. Ya. Maisir kimar itu kan juga masuk di situ bahasanya tentang horor. Itu aja Bang Dipo kata kunci yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih untuk Dr. Kausar Riza Salma dan Dr. Nanang Sonhaji atas waktunya untuk bisa bergabung dan memberikan pencerahan mengenai bincang bisnis muslim kita hari ini, fikih muamalah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, sudah cukup ya Dr. Nanang sama Dr. Kausar ya? Cukup ya? Ya cukup Bang Dipo. Baik. Terima kasih dan terima kasih juga buat partisipan yang sudah bergabung hari ini dan Mitra JC yang bergabung melalui FM di 107.7 dan insya Allah kita hadir selalu setiap hari Kamis insya Allah dari pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama kedua narasumber kita yang Masya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kedua narasumber kita hari ini ya Dr. Kausar dan Dr. Nanang agar ilmu kita terus di-refresh kembali mengenai jual beli, transaksi ataupun fikih muamalah itu sendiri.
Saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri mewakili seluruh guru yang bertugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.